Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Anak-anak, kita masih belajar di tema 8. Tidak bosan ya belajar sama Bu Sari di tema 8, karena kita mau sampai di akhir pembelajaran. Nah, untuk subtemanya kita masih di subtema 4 tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Untuk subtema 4 ini nanti kita sudah masuk ke pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini nanti kita akan belajar tentang kalimat tanya dan juga persatuan dalam keberagaman. Namun anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat ya untuk kalian semua. Oke, before we start, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yuk diambil buku kalian halaman 148. Kita akan mempelajarinya. Di kegiatan pertama ada kegiatan ayo mendengarkan. Di sana kalian diminta untuk mendengarkan gurumu membaca bacaan berikut ini. Bu Guru akan bacakan, tolong kalian simak baik-baik ya. Bu Guru mulai. Judulnya menjaga keselamatan saat berkendara. Cara menjaga keselamatan di perjalanan adalah dengan mematuhi aturan lalu lintas. Bila semua mematuhi aturan lalu lintas, maka semua pengendara akan selamat. Tidak ada kecelakaan yang terjadi. Beberapa cara menjaga keselamatan di jalan raya adalah sebagai berikut. Pertama, memakai helm bagi pengendara sepeda motor. Yang kedua, memakai sabuk pengaman bagi pengendara mobil. Yang ketiga, berhenti saat lampu lalu lintas menyala merah. Yang keempat, tidak mengebut. Dan yang terakhir, berkendara dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk. Nah, anak-anak, dalam teks bacaan ini di situ dijelaskan beberapa aturan atau cara menjaga keselamatan di jalan raya. Jadi anak-anak, kalau misalnya kalian di jalan sedang membawa kendaraan, orang tua kalian atau saudara kalian harus diingatkan ketika berkendara. Kalau untuk pengendara motor wajib pakai helm. Nah, kalau untuk yang memakai mobil bisa menggunakan sabuk pengamannya ya untuk menjaga keselamatan. Terus ketika lampu merah, kita berhenti untuk memberi kesempatan pejalan kaki yang mau menyeberang misalnya. Terus ketika berkendara juga tidak boleh mengebut ya. Bahaya kalau kita ngebut, bisa membahayakan diri sendiri dan juga pengendara yang lain. Nah, bisa saja terjadi kecelakaan atau tabrakan ya. Itu akibat dari mengebut. Nah, terus terakhir tadi adalah tidak boleh berkendara dalam keadaan mengantuk. Bahaya ya kalau misalnya kita ngantuk terus membawa kendaraan mobil atau motor. Nah, kalau orang ngantuk itu kan biasanya tidak fokus, tidak konsentrasi. Jadi kalau misalnya dalam keadaan ngantuk, biasakan berhenti dulu di rest area atau di penginapan ya untuk istirahat sejenak. Setelah istirahat baru bisa kembali lagi ya mengendarai kendaraannya. Itu adalah kegiatan ayo mendengarkan. Nah, di bawahnya ada kegiatan ayo jawab. Nah, di sana ada 5 soal. Kalian diminta untuk menjawab soal-soal tersebut.
bisa cari jawabannya di bacaan yang tadi ya nak. Oke, Bu Guru kasih waktu 20 detik. Seselesainya saja. Kalau misalnya nanti ada yang belum selesai, bisa kita bahas dan jawab secara bersama-sama. Oke, 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas bersama-sama jawaban nomor 1. Untuk apa kita mematuhi aturan lalu lintas? Ada yang tahu untuk apa? Jawabannya ini dia. Untuk keselamatan pemakai jalan agar tidak terjadi kecelakaan ya. Jadi semua orang harus mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku ya. Bukan demi siapa saja, bukan demi diri kita sendiri, tapi demi semua pemakai jalan ya. Itu adalah jawaban nomor 1. Sekarang nomor 2. Apa yang terjadi bila semua pengendara mematuhi aturan lalu lintas? Yang terjadi apa tadi? Jawabannya ada di bacaan. Ini dia. Maka semua pengendara akan selamat ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu jawaban nomor 2. Next, nomor 3. Kapan lampu lalu lintas memberi tanda kita harus berhenti? Nah, lampu lalu lintas apa yang nyuruh kita berhenti? Betul, saat lampu lalu lintas menyala merah atau berwarna merah ya, itu adalah tanda kita harus berhenti. Oke, itu adalah jawaban nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Mengapa kita tidak boleh mengantuk saat berkendara? Mengapa? Ada yang tahu? Ini dia. Karena akan membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan yang lain sehingga terjadi kecelakaan. Nah, yang tadi sudah Bu Guru jelaskan ya, ketika mengantuk maka daya tahan tubuh kita berkurang, konsentrasi tubuh kita juga berkurang, jadi akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain ya. Jadi agar tidak terjadi apa-apa sebaiknya istirahat. Itu adalah jawaban nomor 4. Lalu sudah, kita lanjut ke soal nomor 5. Apa yang harus dipakai pengendara sepeda motor? Yuk, ada yang tahu? Mudah ya, jawabannya adalah memakai helm ya. Kalau pengendaranya 1, helmnya 1. Tapi kalau pengendara 2, maka dua-duanya harus memakai helm. Nah, kalau sekarang ini ditambah harus pakai masker ya, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, sekarang juga tidak boleh berkendara berboncengan ya, jadi harus atur jaraknya. Oke, itu adalah jawaban nomor 5. Kalau yang belum, silahkan di pause dulu videonya, lalu dicatat, ditulis jawabannya di buku kalian. Kalau yang sudah, bisa kita lanjut ke halaman 149. Di sana ada kegiatan Ayo Berlatih. Nah, di sini ada sebuah cerita, tapi masih ada kalimat atau kata-kata yang hilang. Ya, kalian diminta untuk memilih kata yang tepat untuk melengkapi bacaan berikut ini. Mudah ya, tinggal dicoret, pilih salah satu lalu pindahkan ke titik-titiknya. Oke, Bu Guru kasih waktu 20 detik. Mudah-mudahan kalian sudah bisa bekerja atau belajar secara mandiri. 20 detik dimulai dari sekarang.
Sudah, yuk kita bahas bersama-sama soal ayo berlatih. Kita mulai. Keluarga Ino pergi titik-titik naik mobil. Kata mana yang tepat? Ini dia. Berwisata ya. Jadi keluarga Ino pergi berwisata. Nih Bu Guru kasih tanda ya. Ini adalah jawaban yang pertama. Silakan kalian tulis jawabannya. Lanjut. Setelah lama titik-titik ayah menghentikan mobil di tempat peristirahatan. Jawabannya yang mana? Betul, berkendara ya. Setelah lama berkendara, ayah menghentikan mobilnya di tempat peristirahatan. Itu yang kedua jawabannya. Silakan kalian tulis. Ayah mengajak keluarga untuk di peristirahatan ayah mengajak keluarganya untuk apa? Betul, beristirahat. Itu adalah jawaban yang ketiga. Silakan ditulis. Selanjutnya, beristirahat setelah lama berkendara itu penting. Beristirahat akan titik-titik rasa mengantuk dan lelah. Akan apa? Good, akan mencegah. Nah, ini ya, karena tidak muat Bu Guru tulisnya di sini ya. Nah, ini Bu Guru kasih tanda nomor agar kalian tidak bingung. Silakan kalian tulis jawabannya. Terakhir, setelah beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan dengan apa? Betul, ini yang terakhir pilihannya ya. Jawabannya aman dan selamat. Nah, itu adalah jawaban dari kegiatan ayo berlatih. Silakan ditulis ya. Kalau yang sudah, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Di bawahnya ada kegiatan ayo menulis. Nah, masih latihan lagi ya, semangat ya. Nah, di sini kalian diminta untuk mengamati gambar di samping. Sepertinya seorang anak ingin menanyakan cara menyeberang ya, atau tentang berkendara lainnya, tentang lampu lalu lintas. Terserah, menurut kamu apa, bebas ya. Kalian diminta untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Gunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, dan di mana. Lalu tuliskan pertanyaanmu pada tempat berikut ini. Di sini ada 5 ya, 5 baris berarti 5 kalimat. Ada 5 kata tanya juga, jadi harus 1 kalimat ada 1 kata tanya. Oke, Bu Guru kasih waktu 20 detik untuk nomor 1. Nanti misalnya nomor 2, 3, 4, dan 5 bisa kita bahas dan jawab secara bersama-sama. 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah selesai, waktunya sudah habis. Yuk kita bahas secara bersama-sama. Lihat nomor 1. Yang diminta kata tanyanya adalah kata tanya apa. Ada yang sudah membuat kalimatnya seperti apa? Nah, kalau Bu Guru buat kalimatnya seperti ini ya. Ini dia. Apa yang harus kita lakukan ketika hendak menyeberang jalan? Nah, di sini Bu Guru buatnya seolah-olah anak ini mau menyeberang jalan ya. Jadi Bu Guru buat kalimatnya apa yang harus kita lakukan ketika hendak menyeberang jalan. Itu adalah jawaban yang pertama. Silakan ditulis. Yang kedua, kata tanyanya siapa. Nah, gimana? Ada yang sudah bisa? Nah, kalau Bu Guru seperti ini ya jawabannya. Silakan ditulis. Kepada siapa kita minta bantuan bila tidak ada jembatan penyeberangan? Nah, ini adalah kalimat kedua menggunakan kata tanya siapa. Jangan lupa ya, di terakhirnya di kalimatnya ada tanda baca apa untuk bertanya. Betul, tanda baca, tanda tanya ya. Jadi harus ditulis tanda tanyanya dengan jelas.
Oke, itu nomor 2. Sekarang yang ketiga, dengan kata tanya mengapa. Yuk kita buat kalimatnya seperti ini. Nah, mengapa kita harus berhati-hati ketika hendak menyeberang jalan? Nah, itu kalimat yang ketiga ya, dengan kata tanya mengapa. Mengapa kita harus berhati-hati ketika hendak menyeberang jalan? Tanda tanya. Itu adalah jawaban nomor 3. Next, nomor 4. Kata tanyanya kapan? Siapa yang bisa? Kalau Bu Guru, jawabannya seperti ini. Kapan lampu lalu lintas memberi tanda kita harus berhenti? Nah, ini seperti yang soal tadi ya. Bu Guru tulis lagi di sini. Tidak apa-apa untuk latihan menulis. Kalau sudah, terakhir nomor 5 dengan kata tanya di mana. Ada yang sudah bisa? Di mana? Nah, ini jawaban dari Bu Guru. Di mana tempat yang aman saat kita menyeberang jalan? Nah, itu adalah kalimat tanya dengan kata tanya di mana. Oke, silakan kalian tulis jawabannya. Di pause dulu videonya boleh, agar kalian mudah dalam mencatat. Namun jika misalnya kalian sudah membuat pertanyaan dari hasil diskusi bertanya kepada orang tua, tidak apa-apa ya nak. Itu adalah kreasi kalian dengan orang tua, tidak salah ya, jadi tetap ditulis saja. Nah, kalau ini adalah jawaban yang Bu Guru buat, ini untuk misalnya ada anak-anak yang kesulitan dalam membuat kalimat tanya. Nah, bisa dilihat dari contoh jawaban yang telah Bu Guru buat ini ya. Kalau yang sudah tidak apa-apa, bisa dilanjutkan. Yuk kita lanjutkan kegiatannya di halaman 150. Nah, di 150 itu kan tadi kita sudah menjawab pertanyaannya nih. Nah, ternyata di belakangnya ada bagian jawaban dari pertanyaan yang telah kita bikin tadi ya. Nih, kan ini tadi Bu Guru sudah buat pertanyaannya. Nah, kalian diminta untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat ini. Nah, kita langsung bahas saja ya. Tidak apa-apa, Bu Guru tidak kasih waktu lagi karena tinggal kita jawab. Yang pertama tadi apa? Apa yang harus kita lakukan ketika hendak menyeberang jalan? Jawabannya adalah melihat ke kiri dan ke kanan jalan. Menyeberang harus di zebra cross atau jembatan penyeberangan orang. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Silakan kalian tulis. Yang kedua, kepada siapa kita minta bantuan bila tidak ada jembatan penyeberangan? Kepada siapa? Ini yang digambar. Nah, kepada orang yang lebih dewasa atau kepada polisi, bapak polisi, ibu polisi yang ada di jalan ya. Itu jawaban nomor 2 dari pertanyaan yang kedua. Selanjutnya nomor 3. Mengapa kita harus berhati-hati ketika hendak menyeberang jalan? Kenapa? Karena agar bisa sampai tujuan dengan selamat. Jadi itu adalah alasannya kita berhati-hati ya. Oke, silakan ditulis. Next, nomor 4. Kapan lampu lalu lintas memberi tanda harus berhenti? Tadi kita sudah jawab. Jawabannya apa? Saat lampu lalu lintas menyala berwarna merah ya. Itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 4. Terakhir, di mana tempat yang aman saat kita menyeberang jalan? Jawabannya adalah di zebra cross atau jembatan penyeberangan orang. Nah, itu adalah jawaban yang kelima. Alhamdulillah sudah kita jawab ya kelima-limanya. Kalau yang tertinggal atau belum selesai menulis, bisa di pause dulu videonya, lalu catat jawaban dan pertanyaannya dengan baik di buku kalian ya.
Kalau yang sudah, bisa kita lanjut di kegiatan selanjutnya. Nah, di kegiatan di bawahnya ada kegiatan ayo berolahraga. Nah, kalau di sini kegiatannya hanya penjelasan ya. Jadi bisa Bu Guru jelaskan secara singkat. Bu Guru bacakan ya. Ayah mengajak anggota keluarganya beristirahat. Mereka melakukan gerakan melemaskan badan atau pendinginan. Ayo ikutilah gerakan mereka seperti berikut ini. Nah, kalian bisa ya di rumah dicoba. Rentangkan lengan ke samping, lalu ayunkan lengan ke atas dan ke bawah. Letakkan tangan di pinggang. Miringkan kepala ke kiri dan ke kanan. Bungkukan tubuh ke kiri dan ke kanan. Sentuh ujung sepatu nih seperti ini ya, dengan jari tangan. Tekuk lengan pada siku. Nih yang dilakukan oleh adiknya yang baju merah. Dorong siku ke belakang dan tahan dalam beberapa hitungan. Ini adalah kegiatan olahraga yang singkat ya, yang bisa kalian lakukan jika kalian ketika berjemur ya, bisa sekalian melakukan kegiatan olahraga ini. Oke, lanjut ya, kita buka halaman 151. Di sana ada kegiatan ayo membaca. Nah, di sini ada bacaan singkat. Kalian diminta untuk membaca bacaan berikut ini. Namun, seperti biasa, agar lebih mudah, Bu Guru akan bacakan ya. Judulnya menjaga kebersihan kendaraan. Setelah dipakai berwisata, mobil ayah tampak kotor. Ayah mengajak Ino membersihkan mobil. Ayah menyiapkan selang air, sabun, dan lap. Sambil bekerja, Ayah dan Ino bercakap-cakap. Bercakap itu ngobrol-ngobrol ya. Ayah menjelaskan bahwa kebersihan kendaraan penting untuk keselamatan di perjalanan. Sebagai contoh, kaca mobil yang kotor akan menghalangi penglihatan pengendara. Akibatnya, kecelakaan dapat terjadi kapan saja ya. Jadi itu adalah cara menjaga kebersihan kendaraan. Jadi kalau kalian punya mobil atau motor di rumah, harus sering dijaga kebersihannya. Selain dijaga kebersihannya juga dirawat ya. Yang pertama tadi adalah cara merawatnya atau dijaga kebersihannya. Yang pertama adalah dicuci. Tadi ayah menyiapkan selang air, sabun, dan lap. Kalian pernah tidak membantu ayah kalian mencuci mobil atau motor? Atau kalian sendiri pernah cuci sepeda? Pernah nggak? Tidak? Pasti pernah ya. Nah, di sini Ayah dan Ino bercakap-cakap juga ketika bekerja. Nah, bahwa kendaraan kebersihannya itu penting ya, terutama bagian kaca. Nah, kalau kacanya kotor, kalau mobil tidak bisa terlihat ya. Jadi harus selalu dibersihkan agar tidak ada debu atau kotoran yang menghalangi penglihatan pengendaranya. Nah, kalau misalnya banyak debu atau kotoran yang menghalangi, maka penglihatannya juga agak sulit dan bisa saja terjadi kecelakaan. Ya, jadi kalau kalian punya banyak mobil, berarti kalian harus sering nyucinya ya. Ya, semangat. Itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai pemilik kendaraan. Selanjutnya di bawahnya ada kegiatan ayo beraktivitas. Nah, di sini kalian diminta untuk memberi tanda centang pada pilihan jawaban untuk melengkapi pernyataan. Di sini ada 5 soal ya, tampaknya mudah, tinggal kalian beri tanda centang. Guru kasih waktu 20 detik, siap ya, dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas bersama-sama jawaban nomor 1. Mobil yang telah dicuci akan tampak. Jawabannya
Betul, bersih ya. Kalau sudah dicuci pasti bersih. Oke, itu jawaban nomor 1. Nomor 2, mobil menjadi kotor karena titik-titik yang menempel. Apa yang menempel? Betul, debu dan lumpur ya. Maka dari itu harus dicuci. Nomor 3, bagian dalam mobil juga harus dibersihkan agar apa? Good, agar tidak menyebabkan penyakit ya. Kalau bagian dalam mobilnya bersih, maka pengendaranya jadi sehat ya. Tapi kalau misalnya dalam mobilnya bau, kotor, banyak nyamuk ya, apalagi nyamuk DBD, berbahaya ya, maka pengendaranya tubuhnya akan sakit. Jadi harus dibersihkan agar pengendaranya menjadi sehat. Oke, itu nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Mobil yang dibersihkan secara teratur akan apa? Tahan lama ya, tidak cepat rusak karena sering dirawat, sering dicuci dan lain-lain. Nomor 5, menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab siapa? Nah, sudah pasti seluruh anggota keluarga, tidak hanya ayah, tidak hanya ibu, tidak hanya anak-anak, tapi semuanya turut membantu membersihkan rumah atau kendaraannya ya. Itu adalah jawaban nomor 5. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke kegiatan selanjutnya di halaman 152. Nah, di halaman 152 ada kegiatan ayo mengamati. Kalian diminta untuk mengamati gambar di samping. Sini ada gambar bapak-bapak 3 orang sedang mendorong mobil. Nah, di tengah jalan raya tampak sebuah mobil mogok. Beberapa pengendara mobil yang lain membantu mendorong mobil mogok ke tepi jalan. Tidak hanya itu, mereka pun membantu memperbaiki mobil yang mogok. Apakah sikap para pengendara mencerminkan persatuan? Jelaskan jawabanmu. Kita langsung saja ya jawabannya ya. Menurut kalian gimana ini? Mencerminkan persatuan atau tidak? Nah, menurut Bu Guru seperti ini. Ya, sikap para pengendara mencerminkan persatuan dalam keberagaman karena mereka rela membantu dengan ikhlas pengendara yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan ya. Ini bukan demi si pengendara saja yang sedang mogok ini, tapi demi semuanya. Coba bayangkan kalau yang mogok dibiarkan saja oleh orang-orang di sekitar, maka akan menyebabkan kemacetan, kecelakaan, dan lain-lain. Jadi harus dibantu, ditolong demi kebaikan semua orang. Nah, itu adalah contoh sikap persatuan dalam keberagaman. Silakan di-pause videonya lalu dicatat ya jawabannya. Kalau yang sudah, kita lanjut ke kegiatan di bawahnya. Ayo diskusi. Nah, karena kalian masih di rumah, kalian bisa diskusikan bersama orang tua ya. Nah, di sini kan perintahnya diskusi bersama teman-temanmu. Tapi karena kalian masih di rumah, kalian bisa diskusikan dengan orang tua, kakak, adik, tante, atau siapapun orang yang ada di rumah kalian. Nah, diskusikan apakah manfaat hidup bersatu dalam keberagaman. Lalu tulis pada tabel berikut. Nah, untuk lebih mudahnya, nanti kita bahas juga ya secara bersama-sama. Bu Guru kasih waktu 20 detik. Bisa ya? Insya Allah bisa. Kalau yang belum bisa, nanti Bu Guru bantu ya. Kita bahas secara bersama-sama. 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas secara bersama-sama. Nanti hasil diskusi sama Bu Guru ini bisa kalian diskusikan lagi bersama orang tua dan
orang-orang yang ada di rumah. Apakah jawaban yang Bu Guru berikan ini sudah tepat atau belum? Kita mulai ya. Nomor 1, manfaat hidup bersatu dalam keberagaman. Ini contohnya pekerjaan jadi cepat selesai. Yang kedua, ada yang bisa selain cepat selesai jadi apa? Pekerjaan menjadi ringan ya. Yang tadinya berat, misalnya lagi kerja bakti angkat gerobak kan berat ya. Nah, kalau dilakukan secara bersama-sama, dibantu, maka pekerjaannya menjadi ringan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menciptakan kerukunan ya. Dengan bersatu, maka hidup kita menjadi rukun. Coba kalau tidak bersatu atau egois masing-masing, tidak peduli, maka tidak akan tercipta kerukunan. Oke, itu adalah yang ketiga. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Nah, tali persaudaraan itu ya kayak tali silaturahmi ya. Nah, jadi semakin erat, saling akrab ya, jadi tambah akrab. Nah, kalau misalnya sering membantu, sering menolong, bersatu dalam keberagaman, maka insya Allah akan menjadi akrab, saling berteman satu sama lain ya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, hidup menjadi aman dan nyaman. Wah, otomatis ya kalau hidup kita selalu bersatu, tidak pernah bertengkar, maka hidupnya menjadi aman dan nyaman. Terakhir, yang keenam adalah mencegah terjadinya pertengkaran. Nah, kalau hidupnya sudah bersatu, selalu diskusi, selalu membantu, maka pertengkaran itu tidak akan terjadi atau kita sudah mencegahnya. Karena apa? Karena kita hidupnya secara bersatu, tidak membeda-bedakan, tidak menghakimi, tidak berbuat jahat, maka pertengkaran pun tidak akan terjadi. Nah, itu adalah jawaban yang keenam. Alhamdulillah, kegiatan Ayo Diskusi sudah kita lakukan dengan baik. Nah, untuk pembelajaran 5 ini sudah sampai di sini, selesai. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran 5 ini, alangkah baiknya kita say hamdalah terlebih dahulu. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Say thank you juga buat mama, buat ayah, buat bu guru yang lain di rumah. Thank you mama, thank you ayah, thank you bu guru. May Allah bless you. Bu guru juga ucapkan terima kasih kepada kalian. Terus semangat, terus belajar ya, tidak bosan-bosan. Karena sebentar lagi kita liburan, maksudnya libur di rumah, tidak kemana-mana. Oke, bu guru akhiri ya. Mohon maaf juga kalau misalnya di video ini masih banyak kekurangan atau kesalahan ya nak. Mohon bu guru dibukakan pintu maaf. Oke, sekian dari bu guru. Bu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.